Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hassport. Kita mulai edisi kali ini dari Liga 2. Keinginan para klub Liga 1 untuk mendapatkan servis penyerang asal Brazil milik PSBS Biak Alessandro Ferreira musnah sudah. Sebab PSBS resmi memperpanjang kontrak Alex hingga 2026. Selain Alex, ada nama Beto Gonçalves, Robben Sanadi, dan Mario Londok yang resmi diperpanjang oleh tim Badai Pasifik. Sementara itu satu nama kabarnya sudah resmi bergabung dengan PSBS musim depan, yakni Ricky Kambuaya dari Dewa United. Kini PSBS tinggal tunggu beberapa pemain lain seperti Ricky Cawor, Osvaldo Hai, dan beberapa pemain Papua lainnya. Untuk urusan stadion sendiri, PSBS belum menentukan stadion mana yang akan dipakai untuk di Liga 1. Ada 3 stadion yang jadi incaran, yakni Sultan Agung Bantul, Wijaya Kusuma Cilacap, dan juga Muhammad Subroto Magelang. Sebenarnya PSBS ini berencana untuk bermarkas di Bandung sebab ada kedekatan antara Direktur PSBS Evelyn Injaya dengan bos Persib Teddy Cahyono. Tapi nampaknya niat ini akan sulit terrealisasi sebab ada satu hal dan lain hal yang tidak memungkinkan. Nah, urusan stadion ini pun Malut United pun demikian. Kendati sudah membangun stadion pribadi dengan nama Malut United Arena, tapi stadion ini belum rampung. Ada kabar Malut United akan bermarkas di Jakarta dan Stadion Madia kabarnya jadi opsi kalau lolos verifikasi ya. Tapi kalau Stadion Madia nggak lolos verifikasi ya otomatis mungkin saja Malut United ini akan berbagi markas dengan Persija di JIS. Bagaimana dengan Semen Padang? Semen Padang nggak bisa memakai Stadion Gor Haji Agus Salim sebab ini nggak lolos verifikasi. Otomatis Semen Padang ini kemungkinan ngebut untuk merampungkan perbaikan Stadion Utama Sumatera Barat. Jika nggak kelar juga ya lagi-lagi tim asal Padang ini pun mau nggak mau mencari alternatif stadion di daerah Jawa. Jadi istilahnya musim depan meskipun sudah bertajuk Liga Nusantara tapi tetap Jawa sentris sebab ya fasilitas pendukung itu cuma bisa ditemukan di Pulau Jawa. Kita ke timnas Indonesia dulu. Jelang lawan Vietnam 21 Maret ini, Sintayong sih optimis bisa menang melawan Vietnam. Meskipun kita tahu nggak jaminan ya, tapi ya harapannya sih emang bisa menang dan harusnya sih bisa menang. Sebab laga ini tuh sebenarnya laga spesial loh. Kenapa bisa spesial? Faktor yang pertama, laga ini digelar di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu jika seseorang bersungguh-sungguh maka hasilnya akan double, apalagi ini urusannya membela negara, pasti pahalanya pun berlipat ganda. Faktor yang kedua membuat laga ini spesial adalah di laga ini Indonesia dipastikan pakai jersey baru yang publik aja belum lihat seperti apa penampakan jersey baru timnas dengan aparel Ers Pro. Yang ketiga, Indonesia ketambahan pemain baru yang udah pasti ikut sih pasti Nathan Choaon ya. Sementara Ragnar dan Tom Hai ini belum jelas nasibnya, kemungkinan di leg kedua baru akan bisa main ya. Untuk Martin Paes dipastikan absen. Yang keempat, kalau menang lawan Vietnam, kemungkinan Indonesia akan melewati Filipina di peringkat 139 dunia. Itu pun dengan catatan Filipinanya kalah dari Irak ya. Yang kelima yang membuat laga ini spesial, laga ini digelar di rumah sendiri yang otomatis meskipun bulan Ramadan pasti akan penuh pendukungnya. Jadi sebenarnya sih bisa aja ya Indonesia ini mengalahkan Vietnam, terlepas bisa atau tidaknya Ragnar dan Tom Hai main. Tapi ya emang sih kalau dua pemain ini nggak main atau absen ya emang agak repot juga sih sisi serang timnas karena nggak ada yang bisa diandalkan di lini depan. Seperti biasa ya, setiap timnas akan main atau timnas main pasti ini orang sibuk sendiri deh. Ya siapa lagi kalau bukan Tommy Welly. Kan kalian udah bosen dengan lihat nih orang ya nyinyirin Sintayong mulu. Tapi ya itu kerjaan dia cuy.
Kalau dia nggak kayak gitu, dia dapat duit dari mana? Sebab ya ternyata banyak loh yang suka dengan apa yang si Toel ini lakukan. Buktinya banyak tuh yang nonton channel dia. Berarti kan emang orang goblok di Indonesia itu banyak cuy. Ternyata banyak yang suka dengan gaya dan pemikirannya si Toel. Yang terbaru dia bilang kalau Sintayong ini asal-asalan ambil pemain ke timnas buat kualifikasi Piala Dunia. Tapi dia ini nggak bilang siapa pemain yang dibilang pemain asal-asalan sama dia. Inilah ciri-ciri orang salah. Dia berani mengkritik tapi nggak berani dikritik. Coba dong sebutin sama dia siapa pemain yang dibilang asal-asalan, biar netizen ini bisa menilai bener nggak tuh pemain asal-asalan. Ini dia cuma bilang kalau pemain yang dipanggil Sintayong ini tuh kebanyakan yang berasal dari tim yang nggak lagi di atas, alias kebanyakan diambil dari tim-tim yang lagi di bawah, alias tim ecek-ecek. Di sini kalian ngerti dong maksudnya si Toel ini, kenapa katanya yang dipakai tim-tim ecek-ecek bukan tim yang lagi di atas. Yang dimaksud si Toel ini tuh kenapa yang dari Borneo FC itu cuma Nadeo aja yang diambil, kenapa yang lain enggak gitu menurut dia. Jadi misalnya berdasarkan apa STY memanggil pemain untuk timnas? Apakah berdasarkan performa di kompetisi atau bagaimana? Ujar Toel. Yang diharapkan adalah pemain yang lebih kuat, lebih tajam, karena targetnya kan harus menang, ujarnya lagi. Nah, silakan nilai sendiri buat kalian para pendukung tim-tim yang pemainnya dipanggil ke timnas. Berarti pemain-pemain kalian yang dipanggil ke timnas itu nggak ada yang hebat, kata si Toel, alias katanya pemain ecek-ecek semua. Berarti pemain-pemain kalian yang panggil timnas itu pemain jelek semua. Ada nggak tuh pemain klub kalian yang dipanggil? Kalau ada, berarti pemain kalian itu pun jelek, kata si Toel. Dari Persikabo, inilah kata-kata pertama Jajang Nurjaman saat kembali ke Persikabo. Janur mengatakan memang memiliki kenangan manis di Persib, tapi kenangan manis itu diracuni oleh busuknya manajemen. Maka Janur pun berjanji akan berikan mimpi buruk bagi Persib. Peluang memang sudah untuk bertahan di Liga 1 masih ada, masih bisa diupayakan walaupun cukup berat. Yang pasti saya mengajak pemain untuk tidak memikirkan degradasi atau tidak, tapi mengajak pemain untuk menatap pertandingan demi pertandingan. Misalnya lawan Persib besok, lusa. Kepada supporter Persikabo, Pak Bomania dan lain-lain, dukung Persikabo seterusnya, dukung Persikabo sepenuhnya. Memang Persib harus waspada saat Persikabo dilatih oleh Janur, sebab biasanya Persikabo akan ngotot melawan Persib kalau Janur yang melatih. Meskipun faktanya belum sekalipun Janur ini bisa mengalahkan Persib saat melatih Persikabo. Tapi tahukah kalian kalau Persikabo kalah di laga ini oleh Persib, maka tertutup sudah harapan Persikabo untuk selamat dari zona degradasi. Maka dari itu Persikabo akan main sangat ngotot di laga ini. Oke, kami diminta komentarin soal video ini, tapi kami jelaskan dulu ya, kami disclaimer dulu ya. Ini cuma pendapat kami aja loh ya. Ya silakan, boleh setuju, boleh juga enggak. Nah, apa yang terjadi di video ini menurut kami ini boleh diambil penalti, boleh juga enggak penalti. Kok gitu? Disebut nggak handball karena posisi tangannya emang dibilang nggak aktif, tapi dibilang bisa penalti pun sebab posisi tangannya ini nggak rapat ke badan. Jadi emang ini pilihan yang sangat sulit ya, apalagi nggak ada VAR ya. Tapi kalau kami ditanya lebih condong ke penalti apa enggak, kami lebih condong ke penalti. Kenapa demikian? Meskipun pemain ini tangannya tidak aktif, tapi dalam aturan FIFA, seorang pemain disebut tangannya tidak aktif di dalam kotak penalti itu ada dua cara atau dua posisi. Yang pertama, posisi tangan si pemain itu merapat ke tubuh dia. Yang kedua, posisi tangan pemain ada di belakang tubuh si pemain tersebut. Nah, kalau lihat ini kan tangannya terangkat dan nggak merapat ke tubuh. Jadi kami pikir ini seharusnya bisa penalti. Tapi ya itu pendapat kami aja. Boleh setuju, nggak setuju juga nggak apa-apa. Di Liga 1 musim ini ada beberapa klub yang bisa dibilang memiliki Twin Tower di belakang. Nah,
Kenapa disebut Twin Tower? Sebab biasanya dua bek ini memiliki postur tubuh yang hampir sama, yakni menjulang. Tak peduli itu asing plus asing ataupun asing plus lokal. Nah, kita akan lihat ada siapa aja sih para Twin Tower di Liga 1 musim ini, dan siapa sih Twin Tower terbaik versi kalian. Yang pertama, Leo Lelis dan Silverio Junior, Borneo FC. Jika di total, dua pemain ini sudah menghasilkan 5 gol, 1 assist, 10 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Dan total intercept dua pemain ini adalah 115 intercept. Yang kedua adalah Alberto Rodriguez dan Nick Kuipers, Persib Bandung. Jika di total dua pemain ini sudah menghasilkan 1 gol, 1 assist, 15 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Serta total intercept dua pemain ini sebanyak 125 intercept. Yang ketiga adalah Jan Victor dan Dusan Stevanovic, Persebaya. Jika di total dua pemain ini sudah hasilkan 2 gol, 8 kartu kuning, dan tanpa kartu merah, serta total intercept dua pemain ini mencapai 78 intercept. Yang keempat, Lukau dan Wahyu Prastio, PSIS Semarang. Jika di total dua pemain ini sudah hasilkan 4 gol, 2 assist, 11 kartu kuning, dan tanpa kartu merah, dan total intercept dua pemain ini mencapai 74 intercept. Yang kelima adalah Angelo Meneses dan Francisco Caniero dari Rans. Jika di total dua pemain ini sudah hasilkan 3 gol, 2 assist, 6 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Dan intercept dua pemain ini totalnya mencapai 93 intercept. Yang keenam adalah Jacob Mahler dan Kleberson dari Madura United. Jika di total dua pemain ini sudah hasilkan 2 gol, 15 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Dan intercept dua pemain ini totalnya adalah 63 intercept. Dan yang ketujuh ada Christian Rontini dan Javlon Gusaino, Persita Tangerang. Sejauh ini dua pemain ini sudah menghasilkan 4 gol, 1 assist, dan 7 kartu kuning, dan tanpa kartu merah. Serta total intercept dua pemain ini mencapai 67 intercept. Nah, menurut kalian dari 7 Twin Tower ini yang mana yang terbaik versi kalian? Ingat, ini hanyalah sebagai hiburan semata loh ya, nggak usah baper. Dari Dewa United, kesuksesan Persib mengasah pemain yang diberi julukan si gelas kaca asal Italia, Stefano Beltrame, ternyata menarik minat tim lain. Salah satunya adalah Dewa United. Bukan berarti Dewa ini ingin ngambil Beltrame dari Persib ya, meskipun ini mungkin saja. Tapi kabarnya Dewa United akan menarik beberapa pemain asal Italia musim depan. Dan tentu kita tahu tak jauh-jauh dari klub Juventus. Ada 2 nama yang kabarnya tengah coba didatangkan dari Juventus. Yang pertama adalah Simone Locolano, sayap kiri Juventus B berusia 34 tahun. Dan Tommaso Mancini, yakni anak dari Roberto Mancini yang baru berusia 19 tahun. Jika hal ini gagal, opsinya tentu saja mungkin menarik Marco Motta atau mungkin menarik Raja Nainggolan ke Dewa United. Hal ini disampaikan oleh CEO Dewa United, Adrian Satya Negara. Kita pasti berbenah musim depan sesuai dengan arahan Pak Ketum PSSI jika Dewa United ini bisa jadi tim percontohan klub di Liga 1 dengan fasilitas dan kemampuan finansial yang apik. Kita pun sudah coba melobi beberapa pemain, ada yang ditawarkan dari tim Juventus U23, tapi itu baru sebatas opsi.
Yang pasti kita di Dewa United ini serius, bukan main-main, ujar Adrian.